Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya pertama-tama kepada Bihanif dan Umida selaku pengasuh pondok sekolah juga kalau cepat. Kemudian yang kedua kepada guru-guru saya dan kepada teman-teman saya, dan yang terakhir kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport saya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab Mahkota Sulaiman, yaitu tentang kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, jadi telah saya jelaskan di presentasi sebelumnya bahwa salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yaitu adalah bisa merintahkan jin. Nah, jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu dia bisa berkuasa terhadap binatang-binatang, jin, setan-setan, bahkan makhluk lain. Nah, kemudian Nabi Sulaiman juga memiliki diberikan anugerah oleh Allah, yaitu dapat mengalirkan tembaga. Nah, kemudian dia bisa menundukkan jin-jin. Nah, jadi jinnya itu jinnya itu bisa dan salah satu kekuasaan yang lain itu adalah Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang megah, yang tidak ada di zaman setelah Nabi Sulaiman dan di zaman sebelum Nabi Sulaiman. Nah, jadi jadi Nabi Sulaiman itu memiliki beberapa jin. Ada jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Kemudian ada pula jin yang untuk menyelam ke dalam air untuk mengambil mutiara-mutiara untuk kerajaannya. Nah, kemudian apabila ada jin yang membangkang, maka Allah akan melaknatnya dan akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Nah, kemudian di dalam neraka sa'ir itu jin-jin atau setan-setan yang membangkang itu akan dipecut oleh malaikat, dan satu kali pecutannya itu akan membakarnya. Nah, kemudian jadi ketika jin-jinnya itu diberi tugas, misalnya itu untuk menyelam ke dalam air untuk mengambil mutiara, maka apabila sebelum malam dia telah selesai, misalnya sore dia telah selesai, maka dia harus segera diberikan perintah untuk bekerja lagi agar tidak merusak hasilnya itu. Nah, kemudian ada suatu riwayat bahwa Allah memerintahkan seorang manusia untuk memperhatikan jin yang sedang bekerja. Kemudian memerintahkan manusia apabila jinnya itu telah selesai bekerja, maka perintahkan lagi untuk bekerja lagi. Nah, kemudian udah kayak gitu dong. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang asal-usul kendaraan Nabi Sulaiman. Nah, jadi kendaraan Nabi Sulaiman itu pada waktu itu adalah 1000 kuda yang disiapkan untuk berperang melawan musuh. Nah, kemudian 1000 kuda itu sangat patuh. Jadi apabila dia diperintahkan berhenti, maka langsung berhenti. Nah, ketika dia berhenti, dia mengangkat kakinya dan mengangkat kaki, berhenti dengan 3 kaki, dengan satu kakinya itu di kaki yang lain. Nah, kemudian ada yang meriwayatkan bahwa kuda Nabi Sulaiman itu ada yang bersayap. Nah, jadi diceritakan sebuah riwayat bahwa suatu hari Aisyah itu sedang bermain boneka-bonekaan. Kemudian ditanyalah oleh Rasulullah SAW, siapakah dia itu? Kemudian saya menjawab, anak-anakku. Kemudian di tengah boneka-boneka itu terdapat kuda yang bersayap. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah benda yang di tengah itu? Kemudian Aisyah menjawab, itu adalah kuda. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah yang ada di samping kanan kiri kuda itu? Kemudian Aisyah menjawab itu adalah sayap. Kemudian Rasulullah SAW itu ketawa sampai kelihatan giginya. Nah, kemudian Aisyah itu membantah dan berkata, apakah Rasul belum pernah mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman yang diberi kuda bersayap? Nah, jadi pada suatu hari, yaitu ketika duhur,
ketika Nabi Sulaiman selesai sholat duhur, dia dikagetkan dengan kuda-kuda yang berdatangan. Nah, kemudian ketika kuda itu telah nyampe 900 kuda yang berdatangan, waktu telah sore, dah mau malam. Jadi mataharinya itu sudah tenggelam. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu segera memerintahkan kudanya untuk datang. Datangkanlah kuda-kudaku. Nah, kemudian dikarenakan saat itu tepat masih 900 kuda, maka 900 kudanya itu datang. Dan Nabi Sulaiman itu mengambil pisau, kemudian disembelihlah kuda-kuda itu. Mengapa? Dikarenakan itu sebagai bahasanya itu, pokoknya sebagai minta maaf gitulah. Karena dia telah melalaikan sholat asar untuk memperhatikan kuda-kuda itu berdatangan. Nah, kemudian daging-daging kuda yang telah disembelih tadi dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, jadi 900 kudanya ini disembelih 900-900-nya. Jadi masih ada 100 kuda dan itu tidak tahu diapakan. Nah, kemudian dikarenakan Nabi Sulaiman tidak memiliki kendaraan, maka Allah SWT menggantikan kendaraannya itu dengan angin yang sangat kuat dan kokoh dan sangat cepat juga. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.